Lo pernah nggak ngerasa kayak ada tempat yang nggak seharusnya didatengin? Tempat yang dari luar kelihatannya biasa aja, tapi setiap kali lo lewat situ, entah kenapa, badan lo merinding sendiri. Nah, di kaki sebuah gunung di Jawa Barat, ada satu lembah yang nggak pernah ada di peta. Orang-orang sana nyebutnya Lembah Sunyi. Mereka bilang, kalau lo jalan ke arah situ pas tengah malam, lo bakal ngedengar suara, kayak orang berbisik dari balik kabut. Tapi ada satu cewek, namanya Maya. Dan malam itu, dia ngelakuin hal yang gak pernah berani dilakukan siapapun. Karena pas bintang jatuh di atas lembah itu, Maya mutusin buat nyari tahu apa yang sebenarnya jatuh dari langit. Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Selamat datang di Lembah Sunyi. Maya, gadis berusia 17 tahun dengan jiwa pemberani dan rasa ingin tahu yang besar, menatap langit malam dari balik jendela kamarnya. Di desa kecil di kaki gunung, angin malam berembus lembut membawa aroma pinus yang menenangkan. Biasanya malam di desa itu terasa damai, tapi entah kenapa, malam ini berbeda. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat dada Maya berdebar tanpa alasan. Sejak kecil, Maya sering mendengar cerita tentang Lembah Sunyi, tempat misterius yang selalu tertutup kabut tebal. Konon katanya, dulu di sana pernah jatuh sebuah bintang, membawa kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Namun, tak ada satupun orang desa yang berani mendekat. Mereka bilang, lembah itu dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi Maya berbeda. Keberaniannya kadang dianggap nekat, tapi rasa penasarannya selalu lebih kuat dari rasa takut. Malam itu, langit yang gelap tiba-tiba disinari cahaya terang yang meluncur cepat, jatuh ke arah lembah di kejauhan. Mata Maya membulat. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaket dan berlari keluar rumah. Udara dingin menusuk kulit, tapi langkahnya tak berhenti. Di jalan setapak yang sepi, hanya terdengar suara angin berdesir dan daun-daun yang bergetar pelan, seolah ikut mengawasi setiap langkahnya. Maya tahu, ia sedang menuju ke tempat yang selama ini cuma jadi legenda. Dalam hati, ia sempat teringat Raka, sahabatnya yang tenang dan selalu berpikir logis. Raka sering menasihatinya untuk tidak gegabah. Kalau Raka tahu apa yang ia lakukan malam ini, pasti langsung menegur. Maya, jangan bodoh. Kadang, hal yang gak kita pahami memang gak seharusnya kita datangi. Tapi malam itu, suara logis Raka tenggelam oleh rasa penasaran yang membara. Tak lama, Maya mendengar suara langkah kecil di belakangnya. Maya, tunggu. Ternyata itu Eka, sepupunya yang berumur 16 tahun, ceria, penuh imajinasi, dan selalu ingin tahu. Wajahnya tampak bersemangat, meski napasnya terengah. Kamu pikir aku bakal biarin kamu pergi sendirian ke tempat aneh itu? Katanya sambil tersenyum lebar. Maya tertawa kecil, tapi matanya tetap menatap lembah yang diselimuti kabut. Di sana, di balik tirai putih tebal itu, ada sesuatu yang memanggilnya. Langkah mereka terus melangkah menuruni jalan gelap. Suara jangkrik perlahan hilang, udara semakin dingin, dan kabut makin menebal. Maya tidak tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia temukan di Lembah Sunyi. Maya melangkah perlahan memasuki Lembah Sunyi. Kabut tebal menggulung dari segala arah, membuat jarak pandang hanya beberapa langkah ke depan. Udara dingin menempel di kulit, membawa aroma tanah basah dan bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Jantungnya berdebar, antara takut dan penasaran. Tapi tekadnya sudah bulat. Dia harus menemukan kebenaran tentang cahaya misterius yang jatuh malam itu. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah cepat. Maya, kenapa kamu sendirian? Ini berbahaya. Maya menoleh, dan melihat sosok Raka muncul dari kabut, sahabat masa kecilnya yang tenang dan selalu berpikir panjang. Wajahnya terlihat cemas, tapi tetap lembut seperti biasa. Aku nggak bisa diam saja, Raka. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Raka menghela napas panjang. Ia tahu tidak akan bisa menghentikan Maya kalau sudah bertekad.
Belum sempat mereka bicara lebih jauh, suara langkah ringan terdengar di belakang mereka, disusul tawa kecil yang ceria. Hei, jangan pergi sendirian. Aku ikut ya. Itu Eka, sepupu Maya yang berumur 16 tahun, selalu ceria dan penuh semangat. Ia muncul sambil membawa senter kecil dan tas punggung yang berisi peralatan seadanya. Maya tertawa kecil, merasa lega tidak sendirian lagi. Kini mereka bertiga berdiri di tengah lembah berkabut, dikelilingi pepohonan tinggi yang seolah mengawasi mereka. Tak jauh dari sana, seorang lelaki tua muncul perlahan dari balik kabut. Langkahnya tenang, sorot matanya tajam tapi ramah. Kalian harus hati-hati. Pak Jaya, tetua desa yang dikenal bijaksana dan penuh cerita. Bintang yang jatuh itu bukan benda biasa. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di baliknya. Dari balik jubah lusuhnya, Pak Jaya mengeluarkan peta tua yang warnanya sudah mulai pudar. Goresan tinta di atasnya menunjukkan jalur berliku menuju pusat lembah. Ini akan membantu kalian menemukan sumber cahaya itu. Maya menerima peta itu dengan hati-hati, lalu menatap kedua sahabatnya. Kita harus tetap bersama dan saling menjaga. Raka mengangguk tegas. Aku akan pastikan kita semua selamat. Eka tersenyum lebar. Dan aku bakal pastikan kita nggak tersesat. Mereka bertiga kemudian melangkah lebih dalam ke lembah. Kabut makin tebal, suara jangkrik perlahan menghilang, digantikan bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti suara dari masa lalu. Suara yang seolah berbisik lembut di telinga Maya. Kalian tak seharusnya datang ke sini. Langkah mereka terhenti sejenak. Mata Maya menatap ke depan, ke arah bayangan gelap yang samar-samar bergerak di antara kabut. Misteri lembah sunyi baru saja dimulai. Kabut di lembah sunyi semakin tebal. Udara dingin menusuk kulit, dan pepohonan di sekitar mereka mulai tampak seperti bayangan hitam yang bergerak pelan. Maya, Raka, dan Eka berjalan hati-hati, menelusuri jalan setapak sambil menatap peta tua pemberian Pak Jaya. Langkah mereka berderit di antara daun kering. Tak ada suara lain selain napas dan desir angin yang sesekali seperti berbisik. Lihat itu. Seru Eka tiba-tiba, menunjuk ke balik semak-semak. Di sana, cahaya biru berkelip lembut seperti napas makhluk hidup. Maya melangkah maju, matanya membesar penuh rasa ingin tahu. Di balik semak, mereka menemukan sebuah batu besar, memancarkan cahaya biru pucat yang berdenyut perlahan. Cahayanya begitu tenang, tapi ada sesuatu yang aneh, seperti ada kehidupan di dalamnya. Raka menatap serius. Ini bukan batu biasa. Rasanya, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sana. Maya mengulurkan tangan, ujung jarinya menyentuh permukaan batu itu. Sekejap kemudian, cahaya biru meledak, menyebar ke seluruh lembah. Kabut menyingkir, pepohonan bergetar, dan udara mendadak terasa lebih berat. Dari bawah batu itu, muncul pintu rahasia, tertutup lumut dan tanah tua. Dengan jantung berdebar, mereka bertiga perlahan membuka pintu itu. Hawa dingin langsung menyeruak, dan di depan mereka tampak lorong bawah tanah yang gelap, seolah tak pernah dijamah manusia. Ini mungkin tempat bintang itu jatuh. Gumam Maya lirih. Mereka menyalakan senter dan melangkah masuk. Dinding lorong dipenuhi lukisan-lukisan kuno, gambar manusia, bintang, dan bayangan hitam yang tampak seperti monster. Kita harus hati-hati. Kayaknya ada yang ingin menjaga rahasia ini tetap tersembunyi. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari ujung lorong. Raka spontan meraih tangan Maya. Siap-siap. Ada sesuatu di depan. Mereka maju perlahan, dan lorong itu terbuka ke sebuah ruangan besar. Di tengahnya, berdiri kristal raksasa berwarna biru, berdenyut lembut seperti jantung yang hidup. Maya terpaku. Ini dia sumber cahaya itu. Namun sebelum mereka sempat mendekat, bayangan gelap muncul dari dinding. Wujudnya samar, seolah menyatu dengan kegelapan, bergerak tanpa suara. Bayangan itu berdiri di depan kristal, menatap mereka tanpa wajah. Raka menggenggam batu kecil di sakunya, bersiap. Kita harus pikirkan cara buat melewati ini. Eka menelan ludah, sementara Maya menatap lurus ke arah bayangan itu. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena tahu. Rahasia terbesar lembah sunyi baru saja terbuka.
Bayangan gelap itu berdiri tegak di depan mereka, menghalangi jalan menuju kristal bercahaya. Ruangan bawah tanah itu begitu sunyi, sampai napas mereka sendiri terasa menggema di dinding batu. Udara mendadak dingin, menusuk hingga ke tulang. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Kita nggak boleh mundur sekarang. Ucapnya tegas. Apapun yang terjadi, kita harus tahu rahasia di balik kristal ini. Raka melangkah maju dengan hati-hati. Kami tidak berniat merusak apapun, Katanya pelan. kami hanya ingin memahami, tolong beri kami kesempatan. Bayangan itu tetap diam. Tapi dari arah dinding, muncul bisikan lirih, seperti suara tangis yang datang dari masa lalu. Nada sedihnya membuat udara terasa semakin berat. Eka menggenggam tangan Maya dan Raka erat-erat. Kita harus bersama-sama. Katanya lembut. Ini bukan cuma soal keberanian, tapi juga soal hati. Perlahan, bayangan itu berubah bentuk. Dari kegelapan, muncul sosok seorang wanita berwajah lembut, rambut panjangnya melayang ringan, matanya penuh kesedihan. Aku penjaga cahaya ini. Suaranya bergema lembut namun dalam. Bintang yang jatuh itu membawa harapan, tapi juga luka yang dalam. Sekarang kalian harus memilih, membawa cahaya ini keluar dan menghadapi konsekuensinya. Atau membiarkannya tetap tersembunyi demi keseimbangan dunia. Maya menatapnya dengan mata gemetar. Tapi, apa konsekuensinya? Sosok itu menunduk pelan. Cahaya ini bisa menyembuhkan, memberi kehidupan. Tapi bila jatuh ke tangan yang salah, dunia akan tenggelam dalam kehancuran. Raka menatap Maya penuh makna. Kita harus pikirkan baik-baik. Ini bukan cuma tentang kita. Eka mengangguk, suaranya pelan tapi mantap. Apapun yang terjadi, kita siap menanggungnya bersama. Ketiganya saling berpandangan, dan keputusan diambil. Dengan hati-hati, Maya menyentuh kristal itu. Cahayanya bergetar, lalu perlahan meredup, seolah mengerti keputusan mereka. Sosok wanita itu tersenyum lembut. Jagalah cahaya ini bukan dengan kekuatan, tapi dengan niat yang murni. Perlahan, tubuhnya memudar, meninggalkan hanya butiran cahaya kecil yang berputar di sekitar mereka, lalu menghilang ke udara. Mereka bertiga berjalan keluar dari lorong gelap itu. Kristal bercahaya kini berada di tangan Maya, berdenyut lembut, seperti jantung kehidupan. Di luar, fajar mulai menyingsing. Kabut lembah perlahan menipis. Dan mereka sadar, petualangan ini bukan hanya tentang misteri, tapi tentang pilihan dan keberanian untuk menjaga sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Matahari mulai merangka naik di ufuk timur saat Maya, Raka, dan Eka melangkah keluar dari lembah sunyi. Kristal bercahaya itu masih hangat di genggaman Maya, memancarkan sinar lembut yang memantul di wajah mereka. Kabut yang dulu menyelimuti lembah perlahan menghilang, seolah lembah itu sendiri mengucapkan selamat jalan. Perjalanan pulang terasa berbeda kali ini. Bukan hanya karena beban tanggung jawab yang mereka bawa, tapi karena harapan baru yang tumbuh di hati masing-masing. Kristal itu bukan sekadar cahaya. Ia adalah simbol kekuatan, kepercayaan, dan keberanian yang harus dijaga. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Pak Jaya dan para warga yang menunggu dengan cemas. Maya menceritakan semuanya, tentang lembah, penjaga cahaya, dan pilihan yang mereka ambil. Tak ada yang berani bersuara, hanya tatapan kagum dan haru yang memenuhi udara pagi itu. Pak Jaya menepuk bahu Maya dengan bangga. Kalian telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan, Katanya pelan. Ini bukan akhir dari petualangan kalian, tapi awal dari tanggung jawab baru. Maya menatap kristal di tangannya, lalu menatap Raka dan Eka. Kita harus menjaga cahaya ini agar membawa kebaikan. Ucapnya lembut. Selama kita bersama, tak ada kegelapan yang tak bisa kita lawan. Raka tersenyum. Dan apapun yang datang nanti, kita akan hadapi bersama. Eka tertawa kecil, matanya berbinar. Petualangan ini mungkin belum berakhir. Siapa tahu, masih ada misteri lainnya menunggu. Malam itu, di bawah langit yang jernih dan bertabur bintang. Ketiganya berdiri di tepi lembah, tempat di mana segalanya dimulai. Cahaya kristal itu berdenyut lembut di tangan Maya. Seolah berbisik,
Selama ada keberanian dan hati yang tulus, tak ada kegelapan yang tak bisa diterangi.